salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang sangat terkenal, yaitu Umar bin Abdul Aziz yang berkuasa tahun 717 sampai dengan 720 Masehi, begitu serius dalam mendakwakan Islam ke seluruh dunia. Dalam tulisannya yang berjudul So Letter from the Maharaja to the Khalifah, Fatimi membeberkan sepak terjang Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam menyebarkan Islam ke berbagai negeri di seluruh dunia, termasuk di Nusantara. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pula mulai terjadi hubungan khilafah dengan Nusantara. Menurut Fatimi, penguasa kerajaan Sriwijaya yang saat itu berpusat di Pulau Sumatera, Maharaja Sri Indara Farman, pernah menulis surat yang ditujukan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz di Damaskus. Pada masa-masa berikutnya, Kesultanan Aceh yang berdiri pada tahun 1496 Masehi memperbarui hubungan dan ketaatannya dengan pusat kuasa Islam di Timur Tengah. Ketika pucuk khilafah sudah beralih ke Bani Utsmaniyah di Turki, Sultan Aceh yang ketiga Alauddin Riayat Shah Al-Qahar yang berkuasa pada tahun 1537 sampai dengan 1571 Masehi mengirim surat kepada Khalifah Sulaiman Al-Qanuni di Istanbul pada tahun 1566. Dalam surat itu, ia menyatakan baiatnya kepada Khalifah Utsmaniyah dan memohon agar dikirim bantuan militer ke Aceh untuk melawan Portugis yang bermarkas di Malaka. Pengganti Khalifah Sulaiman Al-Qanuni, yakni Salim II, mengabulkan permohonan Sultan Al-Qahar dan mengirim bala bantuan militer ke Aceh. Dalam surat balasannya kepada Sultan Aceh itu, Khalifah Salim II menulis bahwa melindungi Islam dan negeri-negeri Islam adalah salah satu tugas penting yang diemban oleh Khilafah Utsmaniyah. Dengan bantuan yang didapat dari Khilafah Utsmaniyah ini, Sultan Al-Qahar dari Aceh dapat menyerang Portugis di Malaka pada 20 Januari 1568 dengan kekuatan 15.000 tentara Aceh dan 400 janissaries Utsmaniyah serta 200 meriam perunggu. Kehadiran pasukan Khilafah Utsmaniyah di Nusantara benar-benar menggetarkan Portugis. Sebaliknya, begitu membahagiakan Muslim dan menguatkan Islam. Aliansi antara Sultan Al-Qahar dari Aceh dan Khilafah Utsmaniyah inilah yang kemudian dipaparkan oleh Syekh Nuruddin Araniri dalam kitab Buston As-Salatin. Selain Sultan Aceh, para sultan lain di Nusantara selama abad ke-16 juga beraliansi dan menyiratkan kekaguman yang mendalam kepada Khilafah Utsmaniyah. Sultan Babullah bin Khairun di Ternate bekerja sama dengan 20 ahli senjata dan tentara Khilafah Utsmaniyah ketika memerangi Portugis di Maluku sepanjang tahun 1570 sampai 1575. Berkat semangat jihad dan kerjasama yang luar biasa antara kaum Muslim di Maluku dan pasukan Khilafah Utsmaniyah, penjajah Portugis dapat hengkang dari bumi Maluku. Sultan Demak yang keempat, Sunan Prawoto, juga menjadikan penguasa Utsmaniyah sebagai panutan dan cita-citanya untuk mengislamkan seluruh tanah Jawa. Sepanjang abad ke-17, banyak penguasa Islam di Nusantara yang mengirimkan utusan ke Mekah atau Istanbul untuk menyatakan ketundukannya kepada Khilafah Utsmaniyah. Mereka lalu mendapatkan legitimasi sebagai wakil khalifah di masing-masing negerinya. Para sultan di Aceh, Banten, Mataram, sampai Makassar melakukan itu semua. Sultan Aceh yang berkuasa pada abad ke-19, Sultan Ibrahim Mansur Shah, bahkan terang-terangan menyatakan negerinya sebagai bagian dari Khilafah Utsmaniyah dalam suratnya kepada Sultan Abdul Majid I pada tahun 1850. Tak hanya sekedar mengakui wilayah Aceh dan Sumatera sebagai bagian dari Khilafah Utsmaniyah, Sultan Ibrahim Mansur Shah juga menjadikan Khilafah Utsmaniyah sebagai tempat meminta izin untuk menggalang persatuan para sultan di Nusantara demi menegakkan jihad mengusir penjajah Belanda. Sungguh pemerintahan Islam yang bernama Khilafah pernah memainkan perannya di negeri kita. Rentang jarak pusat Khilafah yang jauh di Baghdad, Kairo, atau Istanbul tidak menyurutkan kepedulian para khalifah dan kaum muslim di sana untuk Nusantara. Betapa banyak jejak khilafah yang masih berbekas di berbagai pulau di Asia Tenggara. Tentu jejak yang paling jelas dan nyata dari peran khilafah di masa lalu adalah keislaman kita. Dengan pengiriman para dai yang menyebarkan Islam dan pasukan militer yang dikirim khilafah ke Nusantara untuk mengusir penjajah Eropa, kita bisa merasakan nikmatnya Islam dan persaudaraan umat Islam yang tak mengenal sekat kebangsaan. Betapa khilafah mempunyai jasa yang besar untuk kebaikan di negeri ini. Para orang tua kita pun pada masa lalu memandang positif khilafah sebagai kepemimpinan tunggal bagi kaum muslim global.